Simic, mantan pemain Persija Jakarta, berhasil mencetak gol di Liga Super Serbia. Lewat ciri gol, Simic berapitan dengan rekannya untuk kecoh bek lawan. Memanfaatkan corner kick, Simic berhasil cetak gol. Dan beberapa momen lainnya lewat bola udara, serta tendangan kaki dalam Simic yang sering ia lakukan di Persija. Namun kelemahan terlihat dari Simic kala berduel 1 versus 1 melawan bek lawan. Simic pada akhirnya sering kehilangan bola. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar. Marco Simic kembali ke Persija Jakarta. Wow. Sebelum kita bahas lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima. Kita masuk ke konteks video. Nah, sebelum Persija Jakarta resmi mengumumkan kembalinya Marco Simic ke Persija, rumor sudah kencang nih di tataran sosial media pecinta Persija Jakarta bahwa Marco Simic akan kembali ke Persija Jakarta. Ketika rumor tersebut semakin kencang di tataran sosial media pecinta Persija, teman-teman, muncul pro dan kontra. Yang pro mendukung apapun yang dilakukan oleh manajemen Persija Jakarta. Yang kontra mempertanyakan, kenapa nih direkrut kembali Marco Simic? Itu normal sih bagi aku, teman-teman, karena kita tahu perpisahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu antara Persija dan Marco Simic itu tidak halus, tidak mulus. Ya, bisa kita katakan ada semacam polemik ataupun drama antara Simic dengan manajemen Persija Jakarta. Nah, tapi di video ini kita nggak bahas apa drama yang terjadi antara Simic dan manajemen Persija Jakarta. Biar waktu saja yang menjawab. Nah, normalnya di dunia sepak bola, teman-teman, kalau misalnya sekarang nggak terungkap, nggak terang benderang, suatu saat nanti pasti akan terang benderang. Kita ambil contoh, Ibrahimovic pindah ke Barcelona. Kala itu Ibrahimovic dilatih oleh Pep Guardiola. Nah, saat itu di media beredar kencang sekali pemberitaan bahwa terjadi gesekan antara Ibrahimovic dengan Pep Guardiola. Ditanya wartawan ke Ibrahimovic, ditanya wartawan ke petinggi Barcelona saat itu, nggak dijawab, nggak terang benderang. Ketika Ibrahimovic pergi dari Barcelona, maka saat itu pelan-pelan beberapa waktu kemudian Ibrahimovic menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Kita ambil contoh misalnya lagi, Sir Alex Ferguson, mantan pelatih Man United. Pada saat ia menjadi pelatih Man United, dia nggak ceritakan apa yang terjadi, misalnya problem-problem, masalah-masalah yang menimpa Man United pada saat ia menjadi pelatih. Ketika ia sudah tidak menjadi pelatih, dia buatlah biografi ataupun autobiografi. Dia ceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi di Man United, dan di situ banyak peminatnya ya. Cerita dibuat oleh Sir Alex Ferguson. Nah, kalau di konteks Liga Indonesia, sosoknya ada di Bambang Pamungkas. Ketika ia sekarang sudah pensiun, banyak insight apa yang terjadi ketika ia bermain di atas lapangan. Ia sampaikan di media. Casemiro pakai trik Bambang Pamungkas. Ya, Casemiro berbicara dengan Claudio Bravo di saat Man United pemainnya sedang mendapatkan bola corner kick. Apa yang dilakukan oleh Casemiro ini berupaya untuk menghilangkan konsentrasi yang dimiliki oleh Claudio Bravo. Dan itu langsung dikonfirmasi oleh Bambang Pamungkas. Dulu pemain belakang sering diajak ngobrol. Dia lengah, gitu baru ya? saya gerak. Ya. Oh, dikasih. Itu trik, salah satu trik. Ya. Kalau ada yang dengar sekarang, itu trik. Ya. Trik itu BP belajar dari Kurniawan. Pemain belakang diajak ngobrol, dia nggak fokus, baru kita lari. Nah, di dunia sepak bola itu normal. Nah, kita kembali ke konteks Persija dengan Marco Simic. Nah, untuk sekarang kita kan nggak tahu nih, hanya bisa memberikan hipotesa A, B, C, D, E, F, G. Aku pun membaca di tataran sosial media pecinta Persija Jakarta banyak banget opini-opini yang bertebaran. Di kala belum terang benderang, manajemen Persija pun belum mengungkapkan nih kenapa. Tunggu saja, cepat atau lambat akan ketahuan nih why Marco Simic kembali
ke Persija Jakarta. Oke, di video ini kita bahas dari sisi teknis. Nah, di dunia sepak bola teman-teman, ada berbagai macam tim analisa. Ada sebagai video analyze, kemudian performance analyze, kemudian ada ovation analyze, kemudian ada data analyze, set piece analyze, kemudian yang akan kita korelasikan dengan topik ini, recruitment analyze. Kita masuk ke konteks recruitment analyze. Recruitment analyze ini biasanya ialah yang membantu sebuah tim dalam mencari pemain. Recruitment analyze ini di bawah tim pemandu bakat ataupun talent scouting. Lumrahnya, recruitment analyze ini mencari pemain atas dasar 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, kebutuhan posisi. Dalam konteks sekarang, jelas Persija Jakarta butuh seorang striker. Jelas ya. Kemudian yang kedua, statistik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, perdebatan. Karena ketika aku melihat di website resmi Persija Jakarta pun, statistik yang ditampilkan oleh admin Persija Jakarta dengan judul waktunya Marco Simic balas budi ke Persija, itu cerita ataupun hasil yang dilakukan Marco Simic di masa lalu. Terupdate di artikel ini tidak ditampilkan. Jadi ini kan menjadi bahan pertanyaan. Apa pertimbangan dari tim recruitment analyze untuk mendatangkan seorang Marco Simic? Setahu aku di Persija Jakarta itu ada departemen analyze ya teman-teman, tim pemandu bakat, talent scouting, ya kurang lebih seperti itu, yang salah satu tugas untuk merekomendasikan mencari pemain. Dan yang ketiga, harga. Sudah kita lihat dua tadi, poin A, poin B. Harganya cocok nggak ketika disodorkan kepada manajemen? Nah, bahkan yang keempat sebenarnya ada di era sepak bola sekarang ini. Apa itu? A-test. Menonton secara full pertandingan yang dilakoni oleh pemain yang ingin kita rekrut. Nah, di momen ini pasti manajemen Persija, tim analisa, rekrutmen analysis, teman-teman pemandu bakat ataupun talent scouting pasti menonton nih apa yang dilakukan oleh Marco Simic di Liga Serbia. Nggak mungkin kan dilihat di masa lalunya. Karena kan ini kita bicara terupdate. Kalau kita lihat di masa lalunya, ya kita rekrut aja Roberto Carlos. Karena masa lalunya hebat. Kalau kita kembali melihat A-test, apa yang dilakukan oleh Marco Simic di Liga Serbia, ini pun bisa menjadi bahan pertanyaan. Karena jujur, aku beberapa waktu yang lalu membuat sebuah tulisan di Twitter tentang penampilan Marco Simic di Liga Serbia. Saat itu kenapa aku membuat tulisan itu? Karena ada salah satu agensi yang menghubungi aku yang meminta membuat sebuah video teman-teman untuk dimasukkan ke YouTube seorang pemain lah ya, tapi dengan menggunakan grafis seperti yang kita sajikan di kanal YouTube ini. Kelihatannya pemain tersebut ingin ditunjukkan ya kepada pihak-pihak lain yang ingin mendekatinya, sehingga butuh grafis. Nah, aku lihat juga kala itu bukan hanya pemain yang aku buat grafisnya yang kerjasama dengan agensi tersebut. Aku lihat Marco Simic, kemudian aku lihat Christian Bekamenga. Karena aku punya full ya video-video pertandingan Marco Simic dan Bekamenga. Nah, saat itu aku menonton pertandingan Marco Simic. Apa yang ia tampilkan di Persija secara tipikal golnya teman-teman, seperti opening awal ini tadi, bagaimana ia berapitan dengan center back lawan, kemudian ia bisa lepas, itu kan tipikal dari Marco Simic. Nah, tapi ada salah satu hal yang sering aku saksikan. Ini bicara A-test video. Marco Simic sering kehilangan bola, holding the ball, handling the ball, penahanan bola, resistensi. Normalnya kita melihat sebuah pertandingan ataupun pemain, bagi aku secara pribadi teman-teman, aku yakin ini juga dipakai sih oleh beberapa tim video analysis atau recruitment analysis, data analysis, dan seterusnya. Ada dua. Pertama, kualitatif, kuantitatif. Kuantitatif ini pakai data. Yang pertama ini tadi kualitatif, apa yang kita lihat di atas lapangan. Kalau hanya kita lihat dari data, tentu kadang pemain yang akan kita datangkan itu nggak prima. Sebaliknya juga, ketika kita hanya melihat dari video, kita nggak tahu nih apa yang dilakukan secara lebih dalam oleh pemain tersebut di atas lapangan. Jadi kombinasi kualitatif, kuantitatif itu harus aku lakukan normalnya. Nah, kita kembali ke Marco Simic ini tadi. Menjadi bahan pertanyaan juga. What? Why? Kenapa? Meskipun kita harus menggarisbawahi, setiap aku membahas pemain asing ketika ia bermain di Liga luar Indonesia, plop permainannya, tapi ketika tampil di Liga Indonesia, gacor permainannya. Jadi itu perlu kita garis bawahi teman-teman. Aku pun nggak bisa katakan Marco Simic nanti jelek,
hancur permainannya di Liga Indonesia. Karena banyak kejadian-kejadian nggak bagus dia main di Liga luar Indonesia, datang ke Indonesia gila-gilaan mainnya. Contoh, Patrick Dos Santos main di Piala Jenderal Sudirman bersama Mitra Kukar, gila mainnya. Di Brazil nggak jadi bahan sorotan, main di Mitra Kukar gacor mainnya, lalu dilirik oleh tim asal Malaysia kalau aku tidak salah. Kemudian dari situ menjadi batu loncatan ke liga-liga lain. Ia ada. Kala itu juga sempat rumornya Persib Bandung ingin merekrut, tapi kalau nggak salah biaya ataupun harganya terlalu gede atau apalah, aku pun nggak tahu teman-teman. Jadi ini tricky. Pertanyaan, apakah nanti Marco Simic sukses? Kita lihat aja. Nah, di sisi lain kita lihatlah Thomas Doll di Persija, tegas. Kremencik yang kita tahu track recordnya aja pun nggak bisa tampil bagus, dicadangkan. Marco Simic kalau nggak bisa tampil bagus, pasti dicadangkan juga. Selanjutnya, ini Marco Simic ini didatangkan atas keinginan Thomas Doll atau bagaimana? Ini kan kita pertanyaan-pertanyaan nggak bisa aku jawab juga. Kita tunggu dari manajemen Persija Jakarta ataupun Thomas Doll. Mungkin beberapa jam setelah aku posting video ini menyampaikan ke publik bahwa ini keinginan dari Thomas Doll. Di artikel yang dikeluarkan oleh Persija Jakarta dengan judul waktunya Marco Simic balas budi ke Persija tadi, situ nggak ada statement dari Thomas Doll. Aku berpikiran positif, mungkin ini keinginan Thomas Doll juga mencari striker. Nah, beberapa pertandingan terakhir Persija Jakarta aku lihat, baik di laga uji coba kemarin juga pertandingan Persija menghadapi Persebaya, teman-teman. Persija Jakarta terlihat menggunakan ya quote and quote ya mode taktik Pep Guardiola, ataupun ada yang katakan Nagelsmann, ya apapun lah itu. Setidaknya apa yang ada di sepak bola Eropa, ada di Liga Indonesia, kita lihat itu salah satu good point yang patut kita acungi jempol. Nah, kalau kita bicara sistem pola yang digunakan Pep di Man City, kemudian kita korelasikan dengan Persija Jakarta, memang butuh seorang striker yang secara body, teman-teman, secara postur besar, ideal. Salah satunya bisalah teman-teman lihat apa yang dilakukan oleh Haaland bersama Man City. Aku rasa hal itulah yang ingin dicari oleh Thomas Doll di Persija Jakarta. Bukan hanya statis di depan, tapi ia mobile juga. Nah, di momen sekarang, Haaland, teman-teman, ia bukan hanya statis menunggu di depan. Ia juga bergerak ke bawah, melakukan pergerakan tanpa bola, positional play, dinamika yang sangat tinggi, sehingga permainan dari Man City pun sangat-sangat cair. Bukan hanya bergantung ke Haaland, tapi bisa semua pemain menciptakan gol. Nah, di sisi lain, banyak juga orang mengatakan, Simic ketika di Persija Jakarta, salah satu yang sering direpetisi kala itu bermain crossing. Bahkan ada juga yang katakan nggak berbahaya itu, nanti semua bola harus dikasih ke Simic. Notabene Haji Ismet sempat mengatakan di salah satu podcast, kalau misalnya pemain Persija mampu memberikan assist ke Marco Simic, diberi tuh pundi-pundi uang. Nah, aku nggak mau berpikiran jauh seperti itu ya teman-teman ya, karena aku kembalikan lagi ke apa yang disampaikan oleh Pak Panca, Presiden Persija Jakarta, bahwa Persija dan Simic akan kembali berjuang bersama-sama lagi. Simic harus mampu beradaptasi dengan cepat dengan strategi yang diinginkan pelatih Thomas Doll. Artinya di sini Simic nggak bisa kalau misalnya ingin mendapatkan apa yang sering Simic dapatkan beberapa waktu yang lalu. Karena eranya sekarang Thomas Doll, permainan 1-2 sentuhan, dan Thomas Doll pun punya entitas jelas, bukan crossing yang terus menerus. Jika Simic tidak mampu adaptasi dengan cepat, maka Simic pun pelan-pelan pasti akan tergerus meski dikontrak selama 2 tahun. Oke, kita lihat aja nanti teman-teman. Ini videonya panjang banget, semoga teman-teman suka, dan kita lihat bagaimana kedepannya Marco Simic bersama Persija Jakarta. Apakah gacor atau flop atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bye.